Halo skipper, jumpa lagi dengan saya Om Ferry. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara pembuatan DIY kipas aquascape dengan model gantung. Seperti ini ya kawan-kawan. Nah, ini bisa diatur untuk kecepatannya. Ini ada tuasnya di sini. Dia selain sebagai pengatur kecepatan, dia juga sebagai saklar on off-nya. Gitu ya kawan-kawan. Nah, ini menggunakan bahan PVC foam board, bahan andalan kesukaan saya. Nah, sebelumnya saya juga pernah membuat kipas aquascape dengan model yang sederhana. Jika kalian ingin melihat videonya, kalian bisa cek linknya dari sini. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita praktekkan video pembuatan DIY kipas aquascape model gantung menggunakan PVC foam board. Material pertama ialah kipas DC dengan model keong. Ya, ini kipas blower. Ukurannya untuk panjang lebarnya sekitar 7,5 cm dengan ketebalan sekitar 3 cm. Nah, untuk spesifikasinya adalah 12 volt 0,36 ampere. Jadi ini cukup kencang ya kawan-kawan. Selanjutnya ialah dimmer pengatur kecepatan motor DC ya, dengan spesifikasi 4,5 sampai 35 volt. Ini dimmer DC ya kawan-kawan, bisa digunakan untuk LED HPL juga. Lalu penjepit kaca 2 pieces. Kemudian jack female DC yang model drat atau tancap. Kemudian 2 buah kabel dengan warna yang berbeda. Lalu lem super atau lem G. Kemudian adaptor 12 volt DC. Ini saya menggunakan 2 ampere, menggunakan yang 1 ampere juga bisa. Kemudian cat spray warna black dove. Lalu yang terakhir ialah PVC foam board dengan ketebalan 6 mili dan 3 mili. Masuk ke langkah yang pertama, yaitu pembuatan konstruksi dasar dari kipas ini. Ini kita gambar dulu. Untuk samping kiri dan kanan ini kita lebihkan sekitar 3-4 mili. Kemudian panjangnya ini kita sesuaikan agar dimmernya bisa masuk plus kipasnya di dalam box sekitar 10 cm. Kemudian kita garis lalu kita potong. Nah, seperti ini hasil potongannya. Kemudian kita tambahkan potongan bagian atas dan bawah. Untuk bagian atas ini sekitar 2 cm, bagian bawah sekitar 4 cm. Nah, ini kita rakit sebagai konstruksi dasar penopang kipas DC ini. Nah, seperti ini ya kawan-kawan. Setelah kita lem, lanjut ke langkah berikutnya, yaitu pembuatan sisi samping dari box kipas gantung ini. Ya, ini harus kita sesuaikan bentuknya dengan konstruksi awalnya ya, agar nanti hasilnya bisa rapi dan bentuknya bisa presisi. Nah, untuk ukurannya bisa disesuaikan dengan video ya kawan-kawan, bentuk dan ukurannya. Oke, seperti ini kedua sisi sampingnya. Ini yang sudah kita potong. Nah, ini nanti kita pasang seperti ini di samping kiri dan kanan. Ya, menyesuaikan bentuk dari kipas gantungnya. Nah, seperti ini. Kita coba masukkan untuk kipasnya. Nah, dia pas tapi tidak terlalu mepet. Kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu pemasangan komponen-komponen penunjang dari kipas gantung ini.
yang sudah saya sebutkan di awal tadi ya. Dimulai dengan pemasangan jack female DC. Nah, ini posisinya kita taruh di samping sebelah kanan ini, di tengah-tengah. Pertama-tama kita bor manual dengan mata bor yang paling besar, kemudian kita perlebar dengan gunting. Ya, kita rapikan dengan cutter. Selanjutnya ialah pemasangan penjepit kaca. Nah, untuk posisi penjepitnya ini usahakan jangan terlalu mepet dengan body boxnya ya kawan-kawan. Nah, seperti ini disesuaikan saja. Tujuannya agar nanti box kipasnya ini tidak menempel di kaca. Selanjutnya ialah pembuatan lubang dimmer motor DC-nya. Ya, ini harus kita sesuaikan. Nah, seperti ini kita gambar agar nanti lubangnya ini bisa pas dan presisi sehingga tidak merubah dari bentuk kipas gantungnya ya kawan-kawan. Nah, kita lubangi seperti ini. Oke, setelah semua lubang komponen dibuat, kita lanjut ke langkah berikutnya yaitu pengeleman. Ya, yang pertama ini yang harus kita lem adalah penjepitnya. Terlebih dahulu ini kita luruskan dulu penjepitnya agar nanti hasilnya lebih presisi dan tidak membahayakan tank kita. Setelah itu kita lem. Selanjutnya ialah kita tempel kipas DC di gambar yang sudah kita buat di awal tadi. Ya, kita sesuaikan dengan garisnya. Ini kita lem memutar di semua sisi. Kemudian kita tunggu sampai kering. Lalu kita tambahkan tisu. Kemudian kita lem lagi agar hasilnya semakin kuat ya kawan-kawan. Oke, seperti ini. Tidak lupa kita tambahkan penopang bagian bawah agar kipasnya semakin kuat dan tidak mudah geser. Nah, setelah itu kita timpa lagi dengan menggunakan tisu yang dilumuri lem super atau lem G. Nah, ini semakin keras dan kuat ya kawan-kawan. Lanjut ke langkah berikutnya yaitu pemasangan jack female DC. Nah, ini saya percepat saja ya kawan-kawan karena cukup mudah untuk pemasangannya. Ini jack dengan 2 pin atau 2 kaki, dimana kaki yang pendek ialah bagian kutub positif, kemudian kaki yang panjang ialah kutub negatif. Di sini yang positif saya menggunakan kabel warna merah, kemudian yang negatif saya menggunakan kabel warna biru.
Kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu pemasangan dimmer pengatur kecepatan motor DC. Nah, bisa diperhatikan di situ ya kawan-kawan. Yang untuk motor ini yang ke kipas, kemudian yang V atau 45 sampai 35 volt itu yang ke jack female DC atau yang ke adaptor. Nah, jadi min plusnya disesuaikan saja. Yang kabel plus dimasukkan ke lubang plus, kemudian yang min dimasukkan ke lubang yang min sesuai dengan label tadi. Yang motor ke kipas, kemudian yang volt ini ke jack female DC. Nah, sedikit tips dari saya bagi yang kipasnya terdapat 4 kabel. Nah, ini tidak perlu bingung ya kawan-kawan untuk menentukan negatif dan positifnya. Kalian cukup mencobanya satu-satu, yang mana kabel yang bisa menyalakan kipasnya. Nah, itu nanti kalian tandai sendiri mana kabel positif dan negatif. Karena keempat kabel ini yang 2 untuk kabel positif negatif dan yang 2 biasanya untuk lampu. Oke, sudah terpasang. Ini kita coba untuk rangkaiannya dan nyala ya kawan-kawan. Di situ berarti pemasangan dimmernya sudah benar. Kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu pengeleman bagian sisi dasar dan sisi kiri dan kanan. Nah, ini proses pengelemannya saya percepat saja ya kawan-kawan. Oke, untuk proses pengeleman bagian pertama sudah selesai. Seperti ini hasilnya ya kawan-kawan. Nah, ini. Kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu pembuatan penopang bagian belakang. Nah, ini kita siapkan 2 potongan, yang satu mepet ke atas, yang satu mepet ke bawah. Yang penting untuk lubangnya ini tidak terganggu. Jadi apabila perlu kita coak ya kita coak. Nah, asalkan lubang dari kipasnya ini bisa los dan tidak terganggu. Kemudian kita lem. Nah, jadi nanti untuk tutup bagian belakang ini sistemnya bisa dibuka tutup. Tujuannya agar mempermudah dalam proses pembersihan. Oke, selanjutnya kita siapkan potongan bagian atas. Untuk ukurannya ini bisa kalian sesuaikan dengan sudut potongan yang sudah kalian buat. Nah, seperti ini. Lalu kita lem. Nah, jadi untuk ukurannya ini tidak selalu sama ya kawan-kawan dengan video. Jika kalian moncongnya ini lebih panjang, otomatis lebarnya juga lebih panjang. Jadi disesuaikan dengan sudutnya saja, gimana bagusnya agar presisi di setiap sudutnya. Kemudian untuk potongan bagian depan ini salah satu sudutnya harus diamplas miring ya kawan-kawan. Nah, ini tujuannya agar nanti ketika ditempelkan dia pas seperti ini, dipresisi dan mulus.
Oke, sudah kering untuk pengelemannya seperti ini hasil sementara. Kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu pembuatan penutup. Ya, ini semi permanen, jadi bisa di sliding seperti ini ya kawan-kawan. Nah, agar bisa di sliding ini kita taruh pembatas seperti ini yang sudah kita model agar tampilannya lebih bagus ya kawan-kawan. Ini kita lem dulu. Ini gecolannya ya kawan-kawan, agar lebih mudah untuk menarik penutupnya ini. Nah, untuk proses pengeleman bagian ini kalian bisa mencontoh video ya kawan-kawan. Jika tidak, nanti kalian bisa penutupnya ini bisa lengket ya kawan-kawan. Jadi harus sedikit-sedikit, kemudian dilepas lalu kita timpa lagi. Kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu pembuatan lubang bagian penutup belakang. Nah, untuk model, ukuran, dan style ini terserah kalian ya kawan-kawan. Untuk lubangnya ini kalian boleh mencontoh video atau kalian kreasikan sendiri. Misalkan lubangnya ini bulat-bulat dibor, monggo. Nah, yang penting hasilnya bagus dan kita sebagai pembuatnya juga puas, begitu ya kawan-kawan. Oke, lubangnya seperti ini ya kawan-kawan. Nah, bagian penutup ini harus diberi lubang ya kawan-kawan untuk angin masuknya. Nah, seperti itu. Hasilnya lumayan cukup rapi ya kawan-kawan. Kemudian sebelum kita finishing ini harus kita amplas dulu di semua sambungannya, semua sisinya, agar nanti hasilnya bisa lebih halus dan lebih bagus. Kita lanjut ke langkah yang terakhir, yaitu pengecatan menggunakan cat spray warna Black Dove. Ini saya percepat saja. Hasilnya seperti ini ya kawan-kawan. Setelah kita cat warna Black Dove, nah, cukup ganteng ya kawan-kawan menurut saya. Oke, sebelum kita pasang di tank, kita uji coba dulu ya kawan-kawan. Menggunakan adaptor 12 volt DC 2 ampere. Ini kita colokkan, kita menggunakan tisu. Oke, bisa dilihat di situ ya kawan-kawan. Untuk anginnya bisa fokus di moncongnya. DIY kipas gantung aquascape siap kita uji coba di tank kita. Oke, sampailah kita pada tahap yang terakhir, yaitu pemasangan di tank. Pertama-tama kita taruh seperti ini, kemudian kita colokkan adaptornya, lalu kita kencangkan untuk baut penjepitnya. Jangan terlalu kencang ya kawan-kawan, yang penting dia rapet gitu aja. Oke, seperti ini. Kemudian kita nyalakan saklarnya. Nah, bisa dilihat di situ ya kawan-kawan. Untuk anginnya bisa fokus keluar melalui moncongnya. Di sini untuk DIY kipas aquascape model gantung saya nyatakan berhasil dengan sempurna. It sound right, boys.
Baik kawan-kawan, demikian video tutorial dari saya hari ini. Apabila dirasa bermanfaat, maka tekan tombol like, tekan tombol subscribe, dan komen di bawah apabila ada video yang ingin ditanyakan. Ikuti terus update terbaru dari channel ini. Jangan lupa bahagia, tetap semangat, dan terus berkarya.